Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat sekalian rezeki yang rahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah tak terasa kita sudah memasuki menuju Ramadan yang ke-19 Ramadan. Tinggal 11 hari lagi perjalanan kita ini untuk menikmati sebesar-besarnya rahmat dari Allah di bulan suci yang penuh berkah ini. Teman-teman masih dalam rangkaian scale up rezeki, ya kan, bagaimana membesarkan mencapai level rezeki yang betul-betul dirahmati Allah. Kalau kemarin di episode sebelumnya saya bahas tentang biru walidain atau jimat kehidupan, yang mana ini bagian dari tiang scale up rezeki. Teman-teman dirahmati Allah, nanti kalau mau nonton framing secara singkat resume dari scale up rezeki ini, kawan-kawan bisa tonton ada di YouTube-nya scale up rezeki. Kemarin saya kebetulan barusan live. Nah, cuman pada kesempatan malam hari ini saya akan bercerita tiang scale up rezeki dari bab peta rezeki, dari bab kompas rezeki itu, yaitu apa? Al-Quran. Menjadi rangkaian tiang rezeki itu berdasi, biru walidain sudah, yang kedua Al-Quran. Nah, why Al-Quran? Ada apa dengan Quran ini, teman-teman? Maka kita berangkat dari satu poin, apa-apa yang mendekati Quran pasti mulia dan dimuliakan. Malaikat yang diperintahkan Allah untuk bawa risalah Quran menjadi pemimpin para malaikat, yaitu Jibril. Bulan tempat turunnya Quran jadi bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Terus malam tempat turunnya Quran jadi malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Manusia yang dipilih Allah tubuhnya untuk menyampaikan risalah Quran jadi manusia terbaik di muka bumi, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, bahkan teman-teman semuanya, kalau kulit kambing ditempel dengan kayu, itu paling jadi beduk dan diletakkan di luar masjid. Tapi kalau kulit kambing itu dituliskan lafaz la ilaha illallah, maka dia akan menjadi sebuah kaligrafi yang ditempel di dalam masjid ataupun di ruang tamu kita. Ini menunjukkan apa-apa yang mendekati Quran pasti mulia dan dimuliakan. Dan inilah yang saya rasakan, teman-teman, ketika 7 tahun terakhir, ya kan, 2012 saya mulai jatuh cinta dengan Quran. Nah, yang dulu saya harus berjuang mati-matian babak belur untuk memperbaiki kehidupan, wasilah mendekati Quran, hidup saya diperbaiki Allah. Kenapa demikian? Kok bisa? Nah, pertama, karena Quran ini ijaz. Ijaz itu kata dasar dari mukjizat. Artinya punya kekuatan yang melemahkan. Nah, kalau kita pikir dalam sisi akal, sepertinya memang yang keren itu seperti mukjizat sihir yang dimiliki oleh Nabi Musa. Mukjizat menguasai atau mengendalikan jin seperti dimiliki Nabi Sulaiman. Mukjizat menghidupkan orang mati seperti yang ditakdirkan pada Nabi Isa. Nah, ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat scale up rezeki ini, nah kenapa Al-Quran juga disebut mukjizat? Karena sejatinya bagaimana bisa ada orang yang gak bisa baca sama tulis, tapi karena megang Quran, jadi Allah takdirkan menguasai 2/3 dunia. Kalau Nabi Muhammad ini punya Instagram, wah itu followernya udah paling banyak sudah. Dan bagaimana bisa Al-Quran yang tadinya didengarkan kepada orang yang sudah siap hendak menghunuskan pedang kepada Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, detik-detik di puncak maksiatnya ingin membunuh, ketika dengar surat Toha, ya kan, disitulah Umar bin Khattab justru mendapatkan rahmat Allah. Oke, Toha, ma anzalna alaikal qur'ani litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Muhammad agar engkau susah. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzila mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa,
yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Akhirnya kalimat-kalimat ini ketika didengarkan Umar bin Khattab yang tadinya hendak membunuh Rasulullah ketika mendengar adiknya memeluk agama Islam, akhirnya terlepaslah pedang tadi dan ditanya, siapa yang, dari mana kau dapatkan ini, gitu loh, dari mana kalimat-kalimat syair-syair ini? Dan ternyata adik iparnya Umar bilang, inilah yang diajarkan Muhammad. Benarlah, kata Umar, antarkan aku ke Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah sahabat semua, orang yang di puncak maksiat justru berubah karena Quran. Apalagi teman-teman yang pada kondisinya mungkin lebih baik tidak di puncak maksiat. Kalaupun ada maksiat, ya saya berhusnuzon, maksiat kecil. Maka Quran ini punya magnet, punya ijaz, melemahkan tadi. Nah maka teman-teman rahmati Allah, kalau kita berbicara rezeki, jadi gini, kalau teman-teman belajar matematika sampai Rana jadi S3, maka Anda akan melotok, jago, jadi maestro dan pakar matematika. Kalau teman-teman menguasai S3 sampai 10 tahun belajar kimia, jadi pakarnya kimia. 10 tahun belajar sastra, jadi pakar sastra, ya kan? Lantas kalau antum bukan hanya belajar tapi mempraktekkan Quran, maka teman-teman punya kesempatan untuk menaklukkan dunia dan mengakses segala resource dan sumber daya yang Allah sudah titipkan di dunia ini, kawan-kawan. Nah, inilah keajaiban Quran. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, cek, jangan-jangan yang membuat rizki kita seret, ya kan? Karena kita emang jauh dari Quran, sehingga gak paham peta kehidupan. Sehingga yang harusnya poin-poin keberkahan hidup, nilai-nilai kehidupan, bukannya kita dapatkan, justru yang setiap hari yang terjadi banyak sekali aturan-aturan Allah yang terlanggar, yang membuat kita justru jauh dari rezeki, justru membuat kita jauh dari keberkahan. Tapi kalau kita paham peta-peta Quran, peta-peta yang Allah ajarkan di Quran, oh ghibah itu nggak boleh, riba itu nggak boleh, ya kan? Oh ternyata sedekah itu kan Allah perintahkan. Oh ternyata buruk sangka tuh nggak boleh, berkata yang buruk nggak boleh. Nah maka selama ketaatan terjaga, itu berbanding lurus dengan rezeki kita, teman-teman semua yang rahmati Allah. Apa yang membuat di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang diamanahkan, ya kan, memimpin Baitul Mal, di mana waktu itu dalam waktu 2,5 tahun atas izin Allah diperintah waktu itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, tidak lagi ada orang miskin, orang-orang miskinnya enggak ada. Ternyata Umar bin Abdul Aziz menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang taat. Jadi sampai Umar bin Abdul Aziz bingung bagaimana mendistribusikan zakat sementara enggak ada orang miskin. Artinya ada loh, dan pernah ini di kondisi ideal tidak ada orang miskin. Nah kenapa? Ternyata didapati waktu itu orang yang paling malas saja, paling malas, artinya gak punya kompeten, tidak punya skill. Ternyata orang yang paling malas saja bacaan Qurannya 1 hari 1 juz, teman-teman. Benar janji Allah, ikan Quran ini hudalinas, petunjuk. Artinya orang ini betul-betul mendapatkan rezeki yang dijamin Allah. Rezeki makan iya, rezeki jodoh iya, ya kan? Karena itu sudah dijanjikan Allah. Tapi beda dengan yang bertakwa, ya kan, dan berkompeten, nilainya lebih di hadapan Allah. Nah maksudnya saya pengen cerita, ya kalau kawan-kawan dekat sama Quran saja, insya Allah, ini analogi sederhana deh. Kalau teman-teman punya anak ataupun teman-teman sendiri, misalkan 12 kan belajar itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Kalau tamatan SMA zaman sekarang paling hebat, paling banter jadi staff, ya oke. Ini kita bicara kondisi normal ya, kondisi ideal. Jadi staff, jadi tenaga honorer. Tetapi kalau 12 tahun kita punya anak atau kita sendiri kita pakai untuk belajar Quran, menghafal Quran, mentadaburi Quran, mempelajari Quran, dan Allah takdirkan kita 12 tahun itu jadi hafiz Quran. Kira-kira kalau teman-teman jadi pengusaha, yang ngelamar tadi mungkin dia tidak tamat SD,
Oke, ijazahnya cuma SD bahkan, tapi dia hafiz Quran, dia menguasai Quran, dia punya bacaan yang baik. Maukah, beranikah Anda menempatkan dia sebagai staf? Saya rasa tidak, teman-teman. Saya rasa tidak. Pasti kawan-kawan kasih tempat yang bagus. Kawan-kawan bisa jadi kasih minimal dia jadi pengajar di perusahaan kita. Dan posisinya nggak mungkin kita yang beriman ini menyia-nyiakan atau cuma dikasih 300.000, 500.000, nggak mungkin. Dan itu yang saya alami dan saya lihat orang-orang sekeliling saya. Saya punya adik, ya saya anggap adik, Ustadz Lutfan. Oke, kuliah nggak selesai. Akhirnya dalam perjalanan kuliah beliau justru menghafal Quran 6 bulan. Dan hari ini Allah takdirkan punya pondok. Anak yang usianya baru belum sampai 30 tahun, hari ini punya pondok penghafal Quran yang menghidupi 80 anak. Nah, Allah takdirkan rezeki, bisa punya pondok, bisa punya masjid. Nah, ini betul lah, saya menyaksikan orang-orang di sekeliling saya. Dan saya yakin teman-teman juga punya testimoni. Orang-orang di sekelilingnya dekat sama Quran, dimuliakan Allah. Nah, saya ngeliat lagi sahabat saya yang kon-kon tahu jadi resiter Quran, Salim Bahanan. Beliau cerita awal-awalnya di YouTube ada ya, Salim Bahanan. Beliau cerita awal-awal merantau ke Jakarta, kerja di restoran Padang, jadi tukang cuci piring. Akhirnya dipindahkan lagi jaga villa di Bali. Nah, berawal jadi jaga villa di Bali, beliau ajan di sebuah masjid, ya kan, suaranya bagus. Akhirnya ditawarin untuk rekaman di salah satu channel YouTube saat itu. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Dari situ Allah angkat derajatnya, Allah kelilingkan, Allah berikan fasilitas-fasilitas dunia terbaik, sampai Allah takdirkan punya istri yang hari ini mendampingi beliau, punya perusahaan. Nah, demikianlah Allah jadikan dunia hina di hadapan orang-orang yang menjaga Quran. Nah, kenapa demikian teman-teman semua yang rahmati Allah? Karena sebagaimana janji Allah di surah Al-Hijr surah ke-15 ayat